Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Ada pernyataan mengajak perang yang didengungkan oleh Rizik Syihab. Pernyataan perang yang saya tanyakan, perang dengan siapa? Lawannya siapa? Kalau seandainya lawannya adalah sesama umat Islam secara syariat Islam dan agama Islam, apakah layak perang itu disebut jihad fi sabilillah ketika yang diperangi itu umat Islam? Tidak layak. Tidak layak. Jadi perang lawannya siapa? Sama umat Islam. Kalau sampai mau perang, jangan sesama orang Indonesia. Orang Indonesia sudah Islam. Perang di Palestina. Oh iya. Perang ikut ke sana. Kalau mau perang. Jadi jelas pernyataan Rizik Syihab itu, saya sebagai ketua PWI, saya sangat menyayangkan sekali, dan itu adalah perilaku anak kecil dan tidak ubahnya seperti orang-orang pada waktu zamannya Rasulullah, orang musyrik dan orang Yahudi, ketika diberikan pencerahan oleh Rasulullah, ketika diberikan edukasi oleh Rasulullah, dan Rasulullah membatalkan Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka, mereka pada akhirnya ribut pengen ngejak perang, menjelek-jelekkan, mengintimidasi Nabi Muhammad, sahabatnya juga diintimidasi, dipersekusi, juga ada yang diculik, dibunuh bahkan. Itu kalau dilihat dari paparan historikal sejarah, itu sebetulnya dalam sebuah perjuangan pasti ada seperti itu. Jadi, tapi saya harapkan kepada masyarakat Indonesia jangan terprovokasi oleh ucapannya orang-orang semacam Rizik Syihab ini, karena itu mulutnya kotor. Itu bisa menyebabkan perpecahan di dalam bangsa Indonesia, bisa akan menimbulkan kekacauan di bangsa Indonesia ini, bisa akan menimbulkan satu pemecahan kesatuan dan persatuan, menghilangkan kesatuan, dan berbahaya ini untuk bangsa Indonesia ini. Seberat apapun kita nggak usah model kayak gitu. Bukan berarti kita nggak berani, berani zaman sekarang tuh nggak ada yang nggak berani. Tapi bukan itu solusinya. Kami ini berjuang hanya untuk mencari kebenaran. Anda mengklaim sebagai cucunya Rasulullah, data Anda mana? Kenapa tes DNA-nya seperti itu? Hanya itu aja dijawab, udah selesai. Kalau memang seumpama Anda itu tidak terbukti sebagai cucunya Rasulullah, ya udah, jadi umatnya Rasulullah, fastabiqul khairat, kita juga menghargai kamu. Itu karena apa? Itu karena perasaan orang-orang semacam itu adalah mengaku dirinya sebagai cucunya Rasulullah. Klan yang mulia yang lain itu adalah di bawah mereka. Akhirnya ketika ada orang yang muncul menolaknya, mereka akhirnya kayak gitu, teriak-teriak ngajak perang. Akhirnya kemudian mengajak para muhibbinnya. Ini lagi-lagi berhadapan. Nanti saya yakin nih Rizik Syihab nanti ngumpet lagi nih. Nanti pura-pura apa lagi, sakit lagi, apa lagi. Jadi yang maju muhibbin itu adalah rakyat Indonesia, itu yang kalian harus tahu. Muhibbin adalah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Nah, kalau perang antar orang Indonesia lagi yang berdarah-darah, rakyat Indonesia yang kena lagi berdarah, yang jadi korbannya akan rakyat Indonesia, maka saya larang. Apa ini? Ucapan model apa model kayak gini? Suruh orang Indonesia perang. Saya sudah katakan, kalau memang mau berperang dengan kami, persiapkan seluruh Ba'alwi. Jangan ikut-ikutan muhibbin rakyat Indonesia, jangan dibawa. Ba'alwinya loh. Lawan itu kita. Lawan itu polisi. Lawan kita TNI. Kalau Anda katanya pengen mendirikan Indonesia bersyariah, berkolaborasi dengan para khilafah-khilafah yang katanya mengklaim Islamiyah, pengen membongkar, merongrong Pancasila, merongrong kesatuan dan persatuan, merongrong nama baik pemerintah, nama baik presiden, merongrong harga diri daripada kepolisian dan TNI, merongrong semuanya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan Anda. Repot nanti dengan baik kita. Kita ini untuk membentengi masyarakat. Kenapa? Karena apa yang Anda lakukan itu kebatilan. Jadi masyarakat harus diberikan pencerahan edukasi. Kalau Anda tidak ingin diperlakukan seperti itu, ya jangan seperti itu. Gampang aja logika. Bukan ngajak perang. Maka dari itu saya minta kepada seluruh laskar sabilillah, bukan saya meringankan pernyataan Rizik Syihab, tetapi kalian gak usah terlalu ditanggapi. Tapi kalian tetap harus berhati-hati. Kenapa? Sebabnya jejak digitalnya banyak, jejak sejarahnya banyak. Apalagi ada terjadi penculikan. Ini persis gerakannya seperti komunis ini. Jadi ini jangan-jangan ada orang PKI berteriak PKI komunis, berteriak komunis. Zamannya para ulama, para kiai juga seperti itu. Yang PKI dianggap pejuang, yang pejuangnya dianggapnya PKI komunis. Itu terjadi di Jawa Timur juga ada.
Jadi artinya apa? Ini fitnah seperti ini, gelontokan itu sejarah akan berulang seperti itu. Pada waktu zaman komunis juga terjadi. Dan itu yang harus kalian pahami. Maka hati-hati. Tapi kalian nggak usah terlalu menanggapi terlalu serius. Tapi kalau seumpama mereka betul-betul melakukan pergerakan-pergerakan yang akan merongrong kesatuan dan persatuan bangsa, yang akan menghancurkan bangsa Indonesia ini, yang akan menghancurkan para ulama, para kiai, kalian saya minta Laskar Sabila harus berada di garda terdepan untuk bisa menolak dan blokir mereka. Bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan kepolisian. Tapi kalian harus tahu, kepolisian dan TNI juga banyak yang ambivalen. Sebab apa? Ada juga yang muhibbin kepada mereka. Dan ini akhirnya pembelaan terhadap pejuang-pejuang bangsa dan negara ini kadang-kadang agak lemah. Maka kita harus paksa mereka sebagai benteng bangsa Indonesia. Kepolisian dengan TNI dan pemerintah harus bekerja sama. Kenapa? Karena ini sangat membahayakan kalau sampai itu terjadi. Jadi kan bisa berkaitan dengan ajakan perang, kalau dia tetap memaksa, kita tetap layanin. Nah, ya. Lantas kira-kira adalah apa yang harus dipersiapkan untuk Laskar Sabilillah berkaitan dengan ajakan perang? Wa'iddu lahum min quwwah, lakum min quwwah. Wa'iddu lakum min quwwah. Persiapkan kekuatan kalian. Maka salah satu perjuangan kalian yang paling penting untuk melawan mereka satu adalah perjuangan penguatan organisasi. Perjuangan kalian adalah bagaimana kalian melantik, membuat kepengurusan dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kampung. Dibuat itulah Laskar Sabila sampai PBI untuk membentengi bangsa ini supaya rakyat ini berani untuk bisa menolak mereka. Karena selama ini masyarakat kita nggak berani. Kenapa? Karena banyak persekusi, banyak intimidasi, jadi banyak nggak berani. Setingkat itu aja orang-orang yang dianggap orang besar pun udah nggak berani. Jadi kalau demikian, bangsa ini siapa yang membela? Negara ini siapa yang membela? Sejarah dan leluhur kita ini mau mengadu kepada siapa kalau kebobohan kepada kita? Nah, kita inilah yang tergabung dengan PBI dan Laskar Sabila adalah orang-orang yang memiliki kesadaran, yang diberkahi oleh Allah kesadaran, dibuka mata hatinya. Bagaimana yang hak, bagaimana yang batil? Maka kalian tidak harus menyusun, harus pandai. Al-qital khid'ah. Yang namanya peperangan itu adalah strategi. Maka betul yang pintar strateginya. Ada yang kekuatannya sedikit berbanyak. Apa perlu sebenarnya diadakan gemblengan mental spiritual? Nah, kalau gemblengan mental spiritual dan kanuragan itu memang programnya PWI. Nanti insya Allah di bulan Juni nanti kan ada agenda kita nih yang pada waktu habis Rakernas itu nanti akan diadakan masing-masing ada wakilnya. Ada pelatihan kelas syarat, termasuk pelatihan masalah kemiliteran, artinya kemiliteran kerjasama dengan TNI dan kepolisian supaya kalian itu menyatu dengan pemerintah setempat. Nanti kemudian akan juga diadakan pemahaman kebangsaan, kenegaraan, termasuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah dan termasuk ke NU-an. Kemudian juga termasuk juga pada akhirnya adalah kanuragan, silat dan segalanya kanuragan. Itu dalam rangka menghadapi itu semua. Ini sebagai tambahan, Gus Abbas selaku ketua umum daripada PBI Laskar Sabilillah, kiranya apa punya kiat untuk bekerja sama dengan ormas-ormas lain yang visi misinya sama untuk berunding menyampaikan visi misi agar perjuangan ini akan betul-betul menjadi perjuangan yang kuat, yang bersatu, tidak saling mencurigai satu dengan yang lain. Kira-kira gimana? Sebetulnya kalau perjuangan ini perjuangan kebangsaan, ini sebetulnya adalah hak rakyat Indonesia. Sebetulnya yang harus bergerak adalah rakyat Indonesia. Jadi kita ini hanya untuk mengawali dan mengawal, hanya untuk membentengi supaya masyarakat Indonesia bisa memperjuangkan bangsanya, memperjuangkan haknya, harga dirinya, sejarahnya, leluhurnya, membentengi negara dan tanah airnya, membentengi para ulama dan kiainya dari ajaran-ajaran Ba'ali yang nggak benar. Maka dari itu saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai sekarang mari kita sapu-sapu bersih sedikit demi sedikit di daerah-daerah masing-masing pengaruh-pengaruh dan doktrin-doktrin daripada para Ba'ali dan Hadramaut. Ini sudah diisyaratkan kepada Bung Karno zaman dahulu. Bung Karno menyebutnya Hadramautism, gerakan Hadramaut. Itu karena memang sudah terbukti mereka semua adalah memang genetika Yahudi dan mereka juga karakternya juga tidak begitu beda dengan Yahudi-Yahudi yang ada di luar negeri. Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dengan pernyataan para ilmuwan-ilmuwan itu. Kita harus hati-hati karena yang berbicara bukan orang sembarangan, itu ilmuwan, saintis. Makanya kita harus hati-hati dan kita juga persiapan kekuatan. Maka ketika ada sesuatu, saya minta kepada Laskar Sabila, bentengi bangsa ini, bentengi negara ini, dan minta kepada rakyat, bentengi rakyat, minta kepada rakyat, diadakan edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada rakyat bahwa negara ini perlu benteng, bangsa ini perlu tameng, bangsa ini perlu ada yang membela, leluhur kita perlu ada yang membela, membentengi. Ya ini siapa? Ya kita ini. Makanya kalian memberikan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya mulai sekarang sedikit demi sedikit sapu bersih, menyapu halaman-halaman kita dari kotoran-kotoran pengaruh-pengaruh ajaran Ba'al yang nggak benar, yang caci maki kepada pemerintah, caci maki, adu domba,
adu domba kepada masyarakat, adu domba kepada rakyat Indonesia, mencacinya para ulama, para kiai, apalagi menfitnah kiai NU, menjelek-jelekan NU, menjelek-jelekan yang lain asal tidak sama dengan mereka, dijelek-jelekan, dikafir-kafir, mengkafirkan orang. Ini akidah ini, seperti ini, ajaran seperti ini, doktrin semacam ini sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara kita bisa akan hancur nanti. Mudah diadu domba, mudah dirusak, mudah perang. Nanti bisa-bisa Indonesia sama seperti Timur Tengah. Jangan sampai terjadi. Ini bentengnya kita. Makanya kepada bangsa Indonesia seluruhnya, saya mohon, saya menghimbau dari Sabang sampai Merauke. Wa yuriikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Allah sudah menampilkan, menunjukkan kepada kita semua bagaimana itu beralih. Nasabnya bagaimana, genetikanya bagaimana, sikap tingkah laku bagaimana. Bahkan tadi ada kabar katanya ada penculikan. Itulah Allah sudah menunjukkan kepada kita. Lalu la'allakum tatafakkarun, supaya kita berpikir, bukan marah, mikir kita. Gunakan, karena agama kita agama logik, agama ilmu, kita berpikir sama-sama. Ini kalau sekali demikian bagaimana? Kita harus bagaimana? Sebab ini bangsa ini tidak mungkin hanya diperjuangkan oleh PWI dan Laskar Sabilillah, tapi harus semuanya bersama-sama. Karena bangsa ini milik bersama. Maka dari itu mari kita bekerja sama, mari kita rame-rame rantas, malam-malam putung, rapatkan barisan. Kita semua kesatuan dan persatuan, bela itu NKRI, bela itu Merah Putih, bela itu Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, bela itu pemerintah yang sah, bela itu rakyat, bela sejarah leluhur kita, bentengi dari rongrongan orang-orang yang tidak benar. Jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang semacam Rizik Syihab ini, karena sangat berbahaya. Ini provokasi ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kalau ada korban, siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira Rizik Syihab bertanggung jawab? Nggak mungkin lah. Bertanggung jawab kira-kira. Kalau seumpama ada korban itu, seumpama di Jawa Timur waktu kemarin terjadi, atau di Jawa Tengah, atau di Cirebon terjadi, kira-kira Rizik Syihab bertanggung jawab tidak? Tidak. Nah, akan bertanggung jawab. Ini yang korban nanti rakyat kita. Makanya saya minta juga kepada pemerintah supaya bersikaplah, ditegasi orang semacam itu, karena orang semacam itu merusak tatanan kebinekaan, tatanan kemasyarakatan rakyat Indonesia. Ini hanya satu lagi nih Gus, berkaitan dengan masalah doktrin sesat yang diajarkan oleh para pahlawi. Ini jelas satu ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Ya. Kira-kira Gus Abbas selaku menjadi pembina ataupun pendiri dari Laskar Sabilillah, kiranya pihak apa yang bisa diharapkan agar pemerintah juga ikut berkecimpung, yang termasuk di dalamnya ada sebuah pembelokan sejarah. Apakah dari PWI punya rencana mendesak kepada pemerintah agar pemerintah bisa menerbitkan buku sejarah yang disepakati oleh para pakar sejarah, para pakar ahli mazhab, sehingga bisa dijadikan kurikulum yang nantinya diajarkan ke semua lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Untuk apa ini tujuannya? Terutama untuk membentengi anak bangsa kita agar tahu sejarah yang sebenar-benarnya. Kiranya apa kiat Gus Abbas? Ya. Arah ke sana. Itu memang PWI itu mau diarahkan ke sana. Ya, apa yang disebut bahwa bangsa ini harus ada yang membentengi. Sejarah ini harus ada yang membentengi. Maka PWI Laskar Sabilillah itu harus ada dan harus diwariskan kepada anak cucu kita di Indonesia untuk membentengi bangsa. Mohon maaf sebesar-besarnya, ngapunten. Sebetulnya itu semua adalah tugas yang kita harapkan dari pengurus Nahdlatul Ulama. Tapi dalam sampai detik ini kita semua tidak mengalami kepuasan daripada hasil-hasilnya. Ternyata banyak pembelokan sejarah, jangankan sejarah Indonesia, sejarah NU pun dibelokkan dan masuk di NU online. Itu kan berarti sudah nggak open pengurusnya. Jadi kita udah nggak bisa mengharapkan kalau begitu. Kalau seumpama sampai terjadi seperti itu tuh, apalagi beberapa pengurusnya juga masih banyak ambivalen dan muhibbin. Maka kita PWI harus berdiri sendiri. Mari kita melangkah dengan kaki kita sendiri. Mari kita bekerja dengan tangan kita sendiri. Mari kita rame-rame lantas kita bekerja sama. Sengkuyungan, patungan kita. Nggak usah kita mengharapkan satu berbaik hati orang lain kepada kita. Nggak usah. Barangkali nanti ada dana sumber dana pada akhirnya menyesatkan kita. Pada akhirnya membelokkan kita. Pada akhirnya ada tujuan-tujuan yang menjauhkan kita dari tujuan asal untuk perjuangan. Nomor selanjutnya, masalah pendidikan ini memang harus ada seperti itu ya. Maka insya Allah nanti pada akhirnya ke arah situ kita. Di antaranya adalah kita nanti mengusulkan ke pemerintah. Sekarang itu ada bukunya lagi disusun oleh tim PWI Laskar Sabilillah tentang masalah yang berkaitan dengan sejarah kewalisoan. Dan nanti insya Allah akan diusulkan bagian daripada kajian sejarah Indonesia nanti di pemerintah. Insya Allah kalau sudah selesai bertemu dengan Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Pak Prabowo. Tapi kita harus siap-siap. Kalau belum siap-siap ya jangan. Sebab apa? Sebab ini rakyat harus tahu, anak cucu kita jangan kehilangan sejarah. Kita ini lagi berpikir tentang bangsanya, tentang negaranya. Kita ingin menyelamatkan bangsa kita, rakyat kita. Ya. Kemudian kok mana diajak perang sih gimana? Urusannya apa dengan perang? Ya kan?
Tapi kalau seumpama ditantang-tantang perang, kalian nggak usah takut kalian. Kalian kalau seumpama dari rakyat Indonesia nggak usah takut kalian. Sekali kaki melangkah jangan pantang mundur walaupun sejengkal. Ya kan? Apalagi golongan pecundang semacam itu. Orang-orang yang semacam itu yang sekarang yang nantang kalian, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang merongrong Pancasila, orang-orang yang merongrong NKRI, orang-orang yang merongrong pemerintah, orang-orang yang selalu bikin gaduh, bikin fitnah di Indonesia ini, di negeri ini. Jadi kalau semua tidak ditangani oleh kita, tidak ada pasukan khusus untuk menangani mereka, itu sampai kapan mereka akan hidup? Maka kita buat pasukan di sini untuk menghadapi mereka. Jadi kalau semua kita sudah buat pasukan, kita sudah menegakkan kaki kita di atas bumi Indonesia, maka kita tidak boleh ada rasa takut dan mundur walaupun sejengkal. Apa sebab? Ini bangsa dan negara, ini leluhur dan sejarah, harus ada yang membela, harus ada yang membenteng. Dan kita ini yang memberikan sekarang kita bekerja sama nanti dengan pemerintah, bekerja sama dengan TNI, jangan lupa bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan kepolisian, bekerja sama dengan pemerintah, dari mulai aparat desa, dari mulai Pak Camat, dari mulai Pak Bupati. Jadi yang erat hubungannya, kalau ada apa-apa soal di sana. Karena pergerakan kita ada pergerakan kebangsaan dan untuk menyelamatkan bangsa dan anak bangsa dari rongrongan orang-orang yang tidak benar. Ya. Ini terkait intimidasi dan persekusi. Kalau seumpama ada intimidasi dan persekusi, ya, adalah intimidasi dan persekusi, baik itu dari Muhyiddin atau dari Ba'alwi, kalian langsung bergerak, cari itu orangnya, langsung ambil, bawa ke kepolisian, yang suruh nangani polisi. Atau seumpama kalau ada Ba'alwi yang mengintimidasi, dari Ba'alwi cari itu orangnya sampai kena, tangkap, bawa itu ke kepolisian. Jangan diam kalian, karena ini adalah bangsa-bangsa kalian, ini negara-negara kalian, jangan diacak-acak oleh orang nggak benar. Jangan mau diinjak-injak kalian tuh harga diri. Ya, siap. Ya. Baik, tapi kalian bekerja sama dengan pemerintah, dengan TNI dan kepolisian, karena ini adalah kita tidak mungkin kita berjuang sendiri, harus bersama-sama. Ya, jadi kita pasang mata, pasang hati, kita buat benteng di khususnya yang ada di Pekalongan ini, itu dibuat benteng-benteng, segera dibentuk sampai kecamatan, sampai desa, sampai kampung, dibentuk PWI Laskar Sapila supaya punya kekuatan bisa untuk memblokir dan membentengi bahasa Indonesia ini. Terus ini mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya, bisa terus dipersilahkan. Cukup. Ya. Seperti closing statement, ya, baik. Ya, sekarang saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia yang rukun, yang damai. Insya Allah masalah yang berkaitan dengan nasab ini nanti kita masih gali, dan doktrin-doktrin ajaran yang didengungkan, diajarkan oleh Ba'alwi. Mari kita mulai sekarang bersih-bersih sedikit demi sedikit. Bisa aku bersih sedikit demi sedikit ya, bukan dengan ekstrim, bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara ilmiah. Ini nggak benar, dibersihkan. Kampung-kampung kalian sudah dibersihkan supaya kita kembali lagi kepada ajaran leluhur, ajaran Islam rahmatan lil alamin, ajaran para ulama, para kiai, dari mulai ulama-ulama Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Banten, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Maluku, Ternate, sehingga kita itu bisa bergabung dalam naungan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya Pancasila, lambangnya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ini kita harus rawat, kita harus jaga. Kalau ada orang-orang yang coba-coba untuk merongrong, menjelek-jelekan atau meremehkan kita sebagai bangsa, jangan tinggal diam. Kita hadapi dengan gentle. Kita hadapi mereka semua. Itu adalah perjuangan yang sejati, dan itu adalah leluhur mewariskan itu semua kepada kalian, cucu-cucunya. Maka cucu-cucunya jangan cuma bisa berpangku tangan melihat negara dan rakyatnya dan bangsanya dihancurkan oleh orang. Kalian harus mampu, bangsa Indonesia harus memiliki kekuatan untuk itu semua. Bangsa Indonesia harus bisa keluar daripada fitnah Ba'alwi, harus bisa keluar daripada doktrin ajaran sesat semacam itu, dan dalam masalah ini maka orang Indonesia harus mampu menghadapinya. Maka dari itu seluruh rakyat Indonesia tetap silaturahim, tetap bersatu, kesatuan dan persatuan. Kalau ada provokasi daripada kawan Ba'alwi dan Muhyiddinnya, baik provokasi memecah belah antara pemerintah dengan ini, kadang-kadang ada narasi jelek terhadap masalah kepolisian, terhadap TNI, terhadap pemerintah, jangan kalian terpancing dan terprovokasi. Itu adalah upaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan kita dari dalam. Ya, jadi kita tetap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Pancasila. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah rahmatan lil alamin. Nauman kembali kepada Khitah Nahdlatul